Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saudara-saudariku, sahabat, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Jumat, khususnya yang laki-laki atau kita yang rumahnya dekat, diwajibkan kepada para khatib yang mereka diamanahkan untuk berkhutbah, untuk menyampaikan pesan. Dan termasuk di antara ayat yang hampir bahkan di seluruh belahan dunia selalu dikutip adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat ini dan pesan ini menguatkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim perlu sebuah ilmu, sebuah amal yang disebut dengan istiqamah. Makanya kita senantiasa membaca dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Artinya senantiasa istiqamah di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat. Bahkan kata sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong nasihatkan kepada kami satu ungkapan yang tidak akan pernah kami pertanyakan lagi, baik itu kepadamu atau kepada selainmu, setelah engkau memberikan jawabannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesan yang paling singkat dan inti daripada ajaran Islam dari sekian banyak itu hanya dipesankan dengan satu ungkapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu engkau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan, kita jaga agar senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa bertamassuk, berpegang teguh kepada asyhadataini wal iman. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita hendak bermaksiat, mendekati tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat kita sudah bersyahadat, bersaksi kita orang mukmin yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau seperti ini, sebagaimana sering kita mendengar ayatnya, yuthabbitullahu alladzina amanu, orang-orang yang beriman akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sabat bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, baik itu di kehidupan dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang yang juga mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh. Karena teman kita akan mempengaruhi. Kalau teman kita baik, maka akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau teman kita buruk, maka sekuat apapun akan mempengaruhi juga keburukan kepada kita. Kemudian tips yang ketiga adalah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini termasuk yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca bahkan setelah kita menunaikan ibadah yang terbaik, yaitu melaksanakan sholat. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi setiap kali kita selesai sholat, bahkan kapan dimanapun, kita ulang-ulang, ya muqallibal qulub, wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan, istiqomahkan hatiku dalam jalanmu, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para ulama menyarankan supaya kita bisa istiqomah, lakukan 3M. Yang pertama adalah muraqabah, senantiasa kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala
ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada muraqabah, tidak mungkin ketika kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita berani melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari M itu adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh berusaha menambah yang sudah kita lakukan, meningkatkan kualitas ibadah yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, dan ini yang sangat penting, adalah muhasabah, mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan, kita nilai, kita koreksi, kita perbaiki. Insya Allah dengan kita melakukan 4 tips ini, kita akan bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa istiqomah ketika nanti ajal menjemput kita, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diseru di dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kalian, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabb kalian dengan penuh keridhaan, dan Allah ridho kepada orang-orang yang mereka hidupnya senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lakukan amal soleh, istiqomah di jalannya walaupun sedikit, tapi yang istiqomah dan konsisten itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketimbang kita beramal kemudian setelah itu kita tinggalkan, beramal dan setelah itu kita tinggalkan. Itu ada dampaknya tapi lebih sedikit. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa istiqomah, kuat, kokoh, teguh di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita dan saudara-saudara kita yang lain dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.